I think just from like years of like slouching, kind of, I just like my back has like kind of curved. Halo penonton, dilansir fk.ui.ac.id, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi di RSUD Sidoarjo, Larona Hidravianto mengatakan bahwasannya kiropraktik tidak efektif dan berpotensi bahaya. Jadi buat kalian nih yang suka kretekin badan, wajib banget deh nonton konten kali ini sampai habis karena tim Das Facto akan mengupas tentang terapi yang makin marak ini. Kiropraktik adalah suatu metode perawatan yang seringkali dilakukan untuk mengatasi gangguan pada sistem otot dan tulang belakang. Pelopornya adalah Daniel David Palmer pada 1895. Daniel David Palmer melakukan terapi ini kepada seorang petugas kebersihan yang tuli bernama Lillard dan mengklaim dapat memulihkan pendengarannya. Kiropraktik sendiri diambil dari bahasa Yunani yaitu keiros praktikos, yang berarti hand practical atau dilakukan dengan tangan. Selain Palmer, seorang dokter bernama Solon Langworthy memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan kiropraktik. Langworthy meneliti landasan sains untuk kiropraktik sekaligus membuka sekolah kiropraktik pada tahun 1903. Langworthy berusaha menjelaskan secara ilmiah hubungan antara posisi tulang belakang yang tidak tepat dan kelainan syaraf dengan berbagai keluhan kesehatan seperti nyeri punggung dan lainnya. Hanya saja, Langworthy berusaha menggeser Palmer untuk menjadi orang nomor satu di bidang tersebut. Langworthy bahkan mengklaim beberapa esai Palmer dan menerbitkannya dalam buletin Backbone. Chiropractic is a natural form of healthcare, and because it's non-invasive and doesn't involve the use of drugs or surgery, it's generally regarded as extremely safe. A chiropractor will do a very careful case history and examination and choose the proper techniques and protocols that are right for your health history, for your body type, and for your condition. Dalam menjalani prosedur kiropraktik, seorang kiropraktor akan memberikan tekanan pada sendi tulang belakang dengan tangan atau alat bantu khusus. Metode ini disebut juga manipulasi tulang belakang. Tekanan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasien, baik kecepatan maupun kekuatannya. But how's it feel now? It feels good. Intinya, tujuan kiropraktik adalah membuat otot lebih rileks dan membuat sendi bergerak dengan baik. Kiropraktik menjadi salah satu metode alternatif atau pengobatan pendamping yang digunakan untuk menangani berbagai jenis penyakit, seperti sakit leher dan cedera akibat olahraga. Di Indonesia sendiri, orang yang pertama kali mempelajari kiropraktik adalah Dr. Soekarto di Amerika Serikat pada tahun 1972. Beliau kini menjabat sebagai ketua Perkirindo. Di kota-kota besar, klinik kiropraktik sudah semakin banyak. Hal ini menandakan bahwa perkembangan terapi ini juga mulai digandrungi masyarakat. Hanya saja perkembangan positif itu tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat, sehingga dugaan malpraktik dan pelanggaran perizinan juga semakin marak. Contohnya seperti di Jakarta, sejumlah dokter asing membuka praktik dengan memakai izin tinggal sementara untuk bisnis atau wisata. Prosedur daripada penanganan pasien aja nggak ada. SOP itu nggak ada semuanya. Padahal kan di Permenkes itu semua jelas, Permenkes tentang rumah sakit, undang-undang rumah sakit, Permenkes tentang pelayanan medis itu semua ada. Tapi memang itu bukan klinik sih, makanya izinnya tidak ada pada kita. Berarti akan diberikan sanksi penutupan ya Pak ya? Penyegelan. Rencana di Jakarta ada 10 cabangnya dia. 10. Kita nggak tahu yang punya siapa, katanya orang Singapura begitu. Selain melanggar aturan, keberadaan dokter asing ilegal itu bisa merugikan pasien. Pasien bisa saja ditipu dengan membayar sejumlah uang lalu ditinggal kabur, atau praktek ilegal itu bisa kembali merenggut nyawa, seperti terjadi pada Alia Siska Nadia pada 2016 lalu. Dari laman kompas.com, perempuan ini bernama Alia Siska Nadia atau akrab disapa dengan Siska. Dia meninggal dunia pada 7 Agustus 2015 di Rumah Sakit Pondok Indah.
Dokter menduga ada pembuluh darah yang pecah. Siska mengeluh sakit pada tulang belakang. Siska memutuskan untuk menjalani terapi chiropractic yang saat ini cukup terkenal di wilayah Pondok Indah. Setelah terapi, Siska meringis kesakitan di bagian lehernya sebelum akhirnya dilarikan ke RSPI. Kondisi Siska terus menurun dan tidak sadarkan diri, lalu Siska pun mengembuskan nafas terakhir pada tanggal 7 Agustus 2015 lalu. Kalau dari segi medis ya, kita boleh bilang tidak aman. Korban dugaan penanganan yang tidak aman akibat kiropraktik juga banyak terjadi di luar negeri. For your information, kiropraktik merupakan tindakan manipulasi tulang belakang yang tergolong pengobatan tradisional. Tindakan ini beresiko, terlebih jika prosedur yang dilakukan tidak sesuai standar medis. Health alert after a model died just days after visiting the chiropractor. The autopsy showed that social media sensation Katie May's death was caused by a neck adjustment. This morning, new information about the sudden, shocking death of Playboy model and so-called queen of Snapchat, Katie May. Hi, I'm Katie May. The Los Angeles County Coroner's Office telling our affiliate KABC the 34-year-old mother's cause of death in February, neck manipulation by chiropractor. Model Playboy bernama Katie May meninggal pada Februari 2016 karena arteri di lehernya robek setelah melakukan terapi kiropraktik. Robekan itu menghalangi aliran darah ke otak May dan akhirnya menyebabkan stroke. Di sisi lain, dalam studi RAND menyatakan bahwa sebenarnya kematian akibat terapi ini sangat jarang terjadi. Ditambah lagi seorang ahli kiropraktik bernama Todd Sinet mengatakan bahwa terapi ini merupakan cara perawatan teraman untuk semua jenis keluhan di leher dibandingkan dengan suntikan atau bahkan obat-obatan. Robert Pohamek yang juga seorang kiropraktor mengatakan bahwa kematian May diakibatkan masalah vaskular yang sudah ada sebelumnya. Terjadinya komplikasi akibat prosedur terapi ini memang disebut jarang terjadi, tetapi kemungkinannya akan selalu ada. Kemungkinan terburuk jika gerakan kiropraktik dilakukan pada leher akan menghancurkan arteri dan menyebabkan stroke. Why is neck rotation bad? In this video, you're going to find out. My name is Dr. Story. I've been a chiropractor for over 23 years. I'm going to give you realistic advice based on my experience. There's been a number of studies on neck rotation and the effects that it has. And what you're looking at here is the portion of the spine that's the neck, and there's 7 vertebrae. And what you'll see here on this plastic model is this red thing that goes through the actual bones of the spine. And look how it does a 90-degree turn right there, goes on top of the atlas, which is the first cervical vertebrae, and goes inward up to the brainstem and then goes into the brain. This artery is called the vertebral artery. Now what's interesting about it is that when you rotate your head and you turn your head fully like this, you are actually, unfortunately, cutting off some blood supply to the actual artery. Para kiropraktor pastinya akan mengatakan bahwa terapi ini bisa menjadi pilihan pengobatan dan aman. Tetapi polemik tentang manfaat dan keamanan terapi ini jelas bisa membuat masyarakat bingung dalam menentukan langkah, apalagi sampai ada korban jiwa. If chiropractic was so dangerous, so unsafe, so bad, where so many people were getting hurt, especially in a clinic like mine where I'm seeing over 300 people a week, wouldn't you think that my malpractice insurance would be super, super high? It's not. So what does that tell you? It tells you that chiropractic is way safer than these stories that you hear out there, okay? Edzard Ernst yang merupakan profesor kedokteran di University of Exeter mengatakan seperti dilansir dari Guardian bahwa klaim keamanan yang disebut oleh kiropraktor karena mereka memang membangun citra yang positif dan juga memalsukan laporan tentang keamanan praktek yang mereka lakukan. Ditambah lagi menurut publikasi dari The British Medical Journal menuliskan sejumlah besar kasus diduga tidak dilaporkan baik karena cederanya tidak parah atau tidak menunjukkan gejala. Kiropraktor juga diduga tidak memberi pengetahuan kepada pasien tentang potensi resiko efek samping. Dilansir The Guardian, sebuah studi oleh ahli bedah saraf Amerika menambahkan bukti yang makin menunjukkan bahwa kiropraktik dapat merusak arteri yang memasok darah ke otak. Meskipun jarang terjadi, kiropraktik bisa saja beresiko menyebabkan stroke, terjepitnya syaraf,
masalah pada lempengan tulang hingga kematian loh penonton. Maka itu, jika kita ingin terapi kiropraktik, pastikan bahwa terapisnya adalah orang yang ahli atau lebih baiknya konsultasikan dulu dengan dokter ortopedi. Sekali lagi penonton, kiropraktik merupakan terapi yang aman, dengan catatan dilakukan oleh tenaga terlatih dan memiliki lisensi terpercaya. Karena makin kesini penelitian terkait terapi ini makin banyak, sehingga bisa meminimalisir resikonya. Ya, namanya juga prosedur pengobatan, pasti semuanya punya resiko kan? Sekian dulu konten kali ini ya penonton, sampai jumpa!